Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Di dakwah itu lintas perasaan juga ya. Karena lintas batas. Kenapa? Karena ya sama yang dialami oleh Nabi Musa ya. Nabi Musa itulah tahu betul tentang bagaimana Fir'aun ya. Lawang Nabi Musa itu sejak bayi belum bisa apa-apa, baru lahir sudah dibuang ke Sungai Nil itulah, terus ditemu sama bojonya Fir'aun loh. Terus dirawat sampai umur hampir 30 kalau 40 itu. Artinya selama 30 atau 40 tahun itu kenal betul tabiat watak perilaku Fir'aun. Loh, ketika kemudian setelah Nabi Musa membunuh orang Mesir lalu melarikan diri dari kerajaan Fir'aun. Lalu dia lah, anggap aja pangeran ya. Melarikan diri sampai kemudian ketemu sama putri-putrinya Nabi Syu'aib, lalu kemudian dinikahkan sampai loh begitu diangkat oleh Allah menjadi rasul. Itu diperintahkan untuk dakwah kepada Fir'aun setelah diangkat jadi rasul. Apa tanggapan Nabi Musa pertama kali? Ini akhafu tatulani pulau wedi ya Allah, saya khawatir takut kalau dia nanti mendustakanku dan membunuhku gitu. Tahu betul perasaannya Nabi Musa ya jelas banget takut. Wedi wis karu-karuan. Karena bukan hanya berdasarkan zon atau perkiraan prasangka, tapi berdasarkan fakta-fakta sebelumnya itu. Loh, toh Allah perintah tetap wis talah dakwah, oh jangan takut. Aku akan bersamaimu. Ini ma'akuma, gitu ya kan? Aku akan bersama kalian berdua. Kalian Nabi Harun. Nah, artinya dakwah itu tidak boleh memakai perasaan, baik perasaan sungkan, perasaan malu, perasaan takut, perasaan putus asa, tidak boleh. Nah, di ayat ini juga begitu, menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW itu tetap diperintah Allah untuk memiliki optimisme terhadap orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Seandainya saja mereka mau masuk ke dalam agama ini, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau, andaikan kita orang Yahudi dan Nasrani itu mau beriman lalu bertakwa. Nah, kalimat seandainya ini kan harapan ya. Tapi bukan hanya harapan, Rasulullah itu ditunjukkan juga dengan gerakan dakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada mereka tanpa henti loh ya. Baik dengan diskusi terhadap orang-orang pemuka-pemuka Yahudi maupun Nasrani di situ. Baik Rasulullah datang maupun didatangi. Maupun kepada pemerintah-pemerintah Yahudi maupun Nasrani saat itu. Rasulullah memberi surat kepada Heraklius misalnya. Itu kan pemimpin besar, artinya raja besar Nasrani saat itu. Demikian pula kepada orang-orang Persia dan seterusnya. Sehingga kalimat walau anna ahlal kitabi itu kalimat yang harus kita jadikan sebagai dasar ketika kita berdakwah itu tidak boleh putus asa. Wala tayasu mirrau illah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, karunia Allah. Sudah jelas ulama Bani Israel maupun ulama Nasrani, Yahudi Nasrani itu menentang habis-habisan, yang menebarkan fitnah. Kayak ayat sebelumnya kan begitu. Ayat sebelumnya itu. Ulama uqadu naron. Mereka suka menyalakan api fitnah. Jadi di ayat yang 64 kemarin. Ulama uqadu naron lil harbi. Ketika mereka menyalakan api fitnah untuk memantik peperangan.
Untungnya atfa'ahallahu. Allah memadamkannya. Ya kan? Nah, toh demikian respon Rasulullah itu masih baik gitu. Masih berharap terhadap keselamatan mereka. Ini menunjukkan bahwa jiwa Rasulullah itu memang benar-benar anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman itu lemah lembut, penuh kasih sayang. Demikian pula Rasulullah terhadap non-muslim, asalkan yang tidak harbi ya, yang zimmi, itu begitu. Bahkan terhadap harbi pun Rasulullah masih sering mendoakan mereka. Misalnya Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab, mendoakan Khalid bin Walid, bahkan mendoakan Abu Jahal. Ya. Nah, itu satu di antara konsep pemikiran Islam yang penuh kasih. Ya. Yang kalau Pak Guru Mukhtar ngajarin kita, bahwa kita tidak punya musuh manusia. Musuh kita hanya setan di hati kita. Yang kemudian itu melahirkan satu sikap interaksional terhadap sesama itu, yakni setiap manusia itu punya peluang untuk baik. Kalaupun dia jahat, itu karena dia dicengkram oleh setan. Pak Guru juga ngajarin kita bagaimana melihat orang lain salah dosa seperti anak kecil kejegur sumur. Harus tetap kita tolong, jangan dilempari batu, jangan diolok-olok, tapi dekati dan nasihati. Atau seperti rumah terbakar, jangan disiram bensin, tapi siramlah air. Orang kalau salah dosa dalam kesesatan, jangan malah didiskriminasi, dijauhi. Tapi malah justru dekat dan tolong. Atau seperti anak ayam burung kecil yang dicengkram kucing mau menyelamatkan burungnya, jangan burungnya yang diseret, tapi kucingnya pukul biar lepas burungnya bebas. Manusia salah dan dosa karena dicengkram oleh setan tak berdaya. Jangan orangnya yang sampean serang, tapi berdoalah kepada Allah agar mengusir setan dan manusianya kemudian sadar. Itu. Dan itu dilakukan Rasulullah sekian ribu tahun yang lalu dengan contoh-contoh. Dan kita harusnya mengikuti itu. Janji Allah, seandainya ahli kitab itu mau beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Sungguh kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka yang terdahulu dari mereka. Dan sungguh kami akan masukkan pasti, wala adkhalnahum, kami pasti akan masukkan mereka jannatin na'im, ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Mendengar ini ada yang kemudian mau ikut ya. Ya, ulama Yahudi maupun ulama Nasrani ada loh ya yang mau ikut. Yang kemudian masuk Islam ada di masa Rasulullah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Nah, memang kita hanya diperintah Allah untuk berusaha secara maksimal tentang hasil, siapa yang akan dapat hidayah, siapa yang akan kemudian mau beriman, itu urusan Allah itu. Bukan urusan kita, itu urusan Allah betul ya. Urusan hati itu urusan Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim fa allafa baina qulubihim. Seandainya kata Allah, engkau belanjakan seluruh isi bumi ini untuk membuat orang itu tertaut hatinya, baik kepada keimanan maupun kepada keselamatan Islam, maka kamu tidak akan mampu membuat orang itu tertaut hatinya. Meskipun kau belanjakan seluruh isi bumi. Tapi ketika fa'allafa baina qulubihim, ketika Allah yang menautkan hati itu, ya maka akan tertaut. Nah, maka kepada Allah, ya, kepada Allah kita minta itu kepada Allah untuk benar-benar apa ya, menautkan hati tadi itu.
Wala adkhalnahum jannatin na'im, iming-iming surga sejak dulu memang penting ya. Nah, sebelum mengiming-iming orang lain ya kita ngiming-iming diri kita sendiri. Setertarik apa kita dengan yang dimaksud Allah jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ada orang datang, Gus, saya ini eh, pekerjaan saya ini dinas dia. Ya, saya ini sebentar lagi pensiun, 2 tahun lagi. Tapi sebelum pensiun ini kok saya kena masalah. Ah, mulai cerita banyak. Utang saya segini, utang saya segitu. Ah, banyak. Besoknya lagi, ada orang lain lagi datang. Gus, saya ini sarjana, kok belum dapat kerjaan. Nah, besok lagi ada yang datang. Terus saya lagi bermasalah dengan rumah tangga. Besok lagi, Gus. Oh, kok ini yo, iki loh. Makanya semakin kangen sama Jannatin Naim ini loh. Di situ tuh la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima kata Allah. Di dalam Jannatin Naim ini kamu tidak akan mendengar yang gitu-gitu. Akan. Tidak ada keluh kesah, tidak ada sambatan, tidak ada orang sedih, tidak ada omongan-omongan yang menyakitkan hati, obrolan dosa yang tanpa arti, tidak ada di sana. Illa bilang salaman salaman. Kecuali salam, 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 seger. Nah, sampean gini. Ya, tapi iming-iming itu tidak selalu membuat orang lain kepincut, terutama ahli kitab tadi ya. Hanya sampean nanti kalau berdakwah, sebelum ngiming-ngimingi orang lain ya sampean harus benar-benar kepincut mati-matian. Termasuk lakafarna anhum sayiatihim ini, bahwa akan dihapuskan kesalahannya. Lah kalau orang nggak merasa salah, ngapain terpincut dengan untuk dihapuskan kesalahan? Kan berarti kita harus merasa dulu banyak salah sehingga iming-iming akan dihapuskan kesalahan itu menarik hati kita. Nah kalau kita nggak pernah merasa salah kan berarti nggak butuh dengan dihapuskannya kesalahan. Kalau kita nggak pernah merasa dosa kan berarti iming-iming ampunan itu nggak menarik. Atau sekurangnya kalau kita nggak merasa bahwa ancaman besar kalau dosa kita nggak diampuni itu benar-benar nyata, ya kita nggak tertarik lah dengan ampunan. Apalagi misalnya ya, dalam surat atau bait 111 itu kan disebutkan tentang bagaimana iming-iming Allah untuk berjual beli dengan Allah. Bahwa Allah telah membeli jiwa raga orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Atau tawaran dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12 itu kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Itu kan ditawari kamu mau tak menukar atau membeli jual beli dengan Allah, di mana kamu menjual hartamu, tenagamu, serahkan untuk agama, nanti ditukar sama apa? Maghfirah. Yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa. Lalu baru wajannatin adas sama wa'ala. Nah, ketika ampunan itu menarik, itu kan bagi orang yang merasa bahwa kalau tidak diampuni bahaya. Berarti berharga sekali ampunan. Tapi bagaimana orang merasa minta diampuni kalau dia nggak merasa berdosa? Berarti harus merasa berdosa dulu, toh. Sehingga iming-iming semacam ini itu ya benar-benar hanya orang yang merasa bahwa selamat di surga itu penting, ampunan itu penting. Ya, itu. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Seandainya mereka menegakkan isi kitab Taurat dan Injil dan menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nah,
Ini orang-orang dulu tuh loh sudah diberitahu sama. Mereka kan biasanya gini ya. Yang kemarin di ayat sebelumnya itu kan mereka itu kan wa aklihimus suht. Ya, apa? Mereka memakan barang yang haram. Wa aklihimus suht. Ayat sebelumnya kemarin. Jadi mereka itu selain bersegera di dalam itu wal ahbar itu angkolimul ism wa aklimus suht. Mereka bersegera di dalam usari unafil ismi wal udwan wa ahlimus suht. Jadi mereka bersegera dalam dosa dan perbuatan-perbuatan mereka juga makan barang haram. Caranya apa makan barang haram? Mereka memutarbalikkan isi ayat Taurat dan Injilnya itu seolah-olah membenarkan apa yang mereka lakukan. Antara lain apa? Riba. Mereka sejak awal sudah menjalankan riba, mereka sudah awal menjalankan ini. Berarti mereka melakukan itu kan karena alasan ekonomi itu. Ya loh? Artinya mereka karena pengen lebih kaya, pengen lebih banyak kenikmatan dunianya, sehingga menjadikan agama sebagai alat untuk memantapkan status quo mereka. Baik status quo tentang kehormatan biar tetap dihormati, baik status quo tentang bagaimana mereka biar pundi-pundi uangnya mengalir ke mereka, bagaimana agar tetap dikultuskan dan disanjung-sanjung, sehingga mereka itu taktumul haqqo, mereka menyembunyikan kebenaran, atau talbisul haqqo bil batil, atau mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ayat-ayat tidak disampaikan secara jelas, kalaupun jelas kemudian disamar-samarkan bolehannya ataupun ketidakbolehannya, semuanya demi urusan dunia. Maka Allah menjanjikan di sini, sudahlah, kamu taat saja kepada Allah. Kalau kamu taat kepada Allah, kata Allah, maka ya la akalu min fawqihim wa min tahti arjulim. Kamu pasti akan diberi rezeki Allah, baik dari atas maupun bawahmu. Jangan khawatir gitu loh. Kamu la akalu itu arti awalnya diberi makan ya. Tapi makan kemudian di sini diartikan sebagai paris rezeki. Jadi sudah dijanjiin begitu. Asalkan kamu menegakkan Taurat, menegakkan Injil, menegakkan apa yang diturunkan Allah dalam hukum-hukum itu secara apa adanya. Jangan khawatir. Kamu akan diberi rezeki sama Allah. Ya. Beri rezeki, tapi ya orang yang nggak gampang. Percaya itu nggak gampang. Ya, sekarang aja kita ya, misalnya belum sampai kepada berdakwah, ngajak orang ya. Untuk kita menegakkan untuk kita sendiri aja. Ketika kemarin-kemarin sebelum ngaji di SMA misalnya ya, kemudian melakukan praktek-praktek yang keliru, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian setelah ngaji bersama kita di SMA, lalu diberitahu jelas apa adanya, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang haram, yang halal gitu ya. Tapi untuk keluar dari itu kan sampean dipenuhi ketakutan tuh. Engko nang bangkrut, gimana nanti rezekiku, gimana gitu kita itu. Padahal dulu yang begitu-begitu itu ketakutan yang ditimbulkan setan. Yang dalam surat Al-Baqarah disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu akan fakir. Ketika kamu mentaati Allah akan fakir. Lalu kamu akhirnya berbuat kikir. Dan juga fahsya yang lain. Misalnya ya riba, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, Allah sudah beritahu ini. Sudahlah, jangan khawatir, kata Allah. Kamu akan diberi rezeki. Minhum ummatun muqtasidatun. Di antara mereka ada golongan, tapi ada juga di antara mereka yang kemudian sadar, lalu bersegera untuk menjadi umat Islam. Jadi mereka berada di muqtasidatun itu artinya apa? Pertengahan. Jadi antara kafir dan Islam itu dia sudah berjalan di apa? Di OTW lah. Apa OTW? Apa OTW itu artinya? OTW mau cek. OTW mau cek unit. Jadi
OTW sudah OTW itu namanya ummatum muqtasidatun. Ada di antara mereka yang sudah golongan umat yang sudah pertengahan yang sedang menuju agama Islam. Tapi wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, tapi kebanyakan mereka itu sangat buruk apa yang mereka kerjakan, ya. Ya Rasul balghi ma unzila ilaika min rabbika, wahai Rasul, sampaikan saja apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu. Kenapa? Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Karena kalau kamu tidak menyampaikan satu saja, itu sama dengan kamu tidak menyampaikan semua. Jadi kalau ada satu saja ayat atau hukum Allah yang kamu sembunyikan misalnya, tidak kamu sampaikan, entah karena alasan takut dimusuhi, takut diusir, takut dibenci, takut tidak dapat pengikut. Satu aja yang tidak kamu sampaikan, itu sama dengan kamu tidak menyampaikan semuanya. Padahal wallahu ya'asimuka minan nas, kamu jangan khawatir. Allah akan melindungi kamu dari kejahatan manusia. Terus sampaikan. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Asbabul nuzul dari ayat 67 itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya tiba di sebuah desa, ya, pada saat itu Rasulullah bersama para sahabat dalam perjalanan tiba di satu desa. Mereka para sahabat melihat sebuah pohon besar untuk berteduh, dan mereka menyarankan kepada Nabi SAW untuk berteduh, ya, untuk berteduh di bawahnya untuk sesaat. Lalu Nabi SAW pun mengiyakan saran para sahabatnya dan tidur di bawahnya. Sedangkan para sahabat tidur di tempat lain. Saat Nabi SAW sedang tertidur karena istirahat, tiba-tiba datang seorang badui dengan menghunus pedang dan membangunkan Nabi SAW sambil berkata, "Wahai Muhammad, sekarang katakan kepadaku, siapa yang dapat menyelamatkan dirimu? Ya, menyelamatkan dirimu dariku." Lalu beliau menjawab, saat itu ya, jadi Rasulullah tidur sendiri di bawah pohon, sahabat sedang tidur tempat lain. Ternyata didatangi seorang Arab Badui sambil menyorongkan pedang ke tubuh Rasulullah. Ayo sekarang, nggak ada pengawal-pengawal sahabat-sahabatmu. Siapa yang akan melindungimu dari hunusan pedangku? Ayo. Kan gitu kan. Rasulullah dengan tenang menjawab, Allah. Qudratullah saat itu pedangnya orang Badui itu langsung jatuh dan orang itu gemetar. Terduduk, geregeli, kemudian masuk Islam. Jadi itu satu di antara kenapa di situ disebutkan wallahu ya'simuka minallah. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari kejahatan manusia. Dan itu sudah dibuktikan, wallahu ya'simuka minan. Maka ini juga untuk kita, wistalah, jangan khawatir rezeki, jangan khawatir keamanan. Itu semua sudah dijamin Allah jika kita menegakkan aturan itu baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita, ya. La takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih kamu kalau menegakkan syariat untuk taat kepada Allah. Yang itulah aqamut Taurat wal Injil. Kalau kita aqamul Quran, ya, wal hadis. Terima kasih. Moga kalau ada yang mau disampaikan jangan. Ini di depannya ada ketan hangat sama ada separutan kelapa gitu ya kan, sama secangkir kecil itu orang desa cangkir kecil gitu, lalu kopi yang asli desa yang deploan itu semuanya masih ngebul gitu. Itu ngajinya itu makin syahdu ya Pak Burman. Iya, enggak ada yang disampaikan silakan atau ditanyakan terkait ayat ini atau terkait dengan soal lain.
Silakan. Ada? Jangan malu ya. Mungkin banyak yang kepengen bertanya tapi takut nggak ada pertanyaan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Syuaibi dari Puncak Tenggalingan. Salam sedulur dari Oku Selatan, Gus. Oke, di sana Untuk masih gelap, teman-teman. masih dingin ya Mbak Syuaibi? Ya, lumayan lah, Gus. Ini lagi Nah, musim hujan ini. oh ya ya. Silakan Mbak Syuaibi. Eh, Begini, Gus. Berkait apa yang disampaikan oleh beliau Gus Glory tadi tentang dakwah. Jadi benar sekali antara selama ini yang kita belum eh, mengaji di SPMA ini dengan kita sudah mengaji banyak hal yang kita sendiri masih masih kaku, masih belum berani terkadang untuk keluar secara menyeluruh. Contohnya umpamakan kita sudah mengenal atau tahu kita tidak boleh menghadiri umpama ada 3 hari, 40 hari, 100 hari kalau di tempat kita ini. Akan tetapi karena ini keluarga inti umpamakan, karena ini keluarga dekat, ya terkadang ya kita dekat-dekat, Gus. Masih bantu-bantu umpama kita memasak, masih bantu-bantu mereka kegiatan yang lain. Nah ini salah satu contohnya. Apalagi di tempat kita ini hal-hal seperti itu masih kental sekali. Nah, ketika kita tidak mau hadir, ketika kita tidak mau membantu mereka itu, kita dianggap tidak mau bermasyarakat lah. Kita tidak mau lagi mendoakan mereka lah, macam-macam. Nah, ini kan si malakama ini namanya ini, Gus. Itu satu. Kemudian yang kedua, berkait dengan dakwah itu tadi. Dakwah itu kan kalau di apa namanya penjelasan Gus tadi bahwasanya umpama Nabi Musa berdakwah ke Firaun umpama kan. Nah, kita ini berdakwah dengan keluarga saja ini Gus sudah murang-maring ini. Orang-orang apa itu, apalagi kalau tempat kita ini kan puncak, itu orang puncak itu nggak usah diikuti. Nah, ini kan dengan adanya kata-kata demikian kita sudah agak pesimis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syuaibi, saya kemarin itu pas ada dulur-dulur yang silaturahmi ke tempat saya itu ada hal yang sangat lucu gitu. Jadi selama ini kadang kan apa ya fitnah atau yang dijadikan untuk ngantem SPMA itu kan antara lain, wah itu ilmunya nggak bersanad gitu ya. Nah, begitu saya terangkan bahwa Pak Guru Mukhtar dulu mondok di sini murid dari Yai ini, yang itu adalah juga Yai dan tokoh mereka misalnya gitu, yang mereka kagumi. Sekarang sudah berubah. Jadi kemarin itu katanya itu Gus Glory itu apa? Itu bapaknya sih baik gitu. Jadi sekarang gitu sekarang. Bapaknya sih baik, tapi Gus Glory itu melenceng dari ajaran bapaknya itu. Gitu katanya. Dan pernah diusir dari mana? Diusir bapaknya itu. Dikejar-kejar mau dibunuh bapaknya itu. Jadi apa ya? eh, Fitnah apapun misalnya tentang eh, kalau di tempat Oku itu kan SPMA itu pondoknya ada di puncak ya. Maka sebutannya itu orang puncak gitu. Itu orang puncak itu gini 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 gini. Andaikan sampean mengikuti pun apa yang mereka inginkan, mereka tetap akan menyebarkan apa yang tidak benar. Jadi saya ketika mendengar kayak gitu, yang guyu aja gitu. Dan memang itu sudah dinubuahkan oleh Allah. Jadi disebut dalam Al-Quran itu latus ma'unna adzan katsira minal ladzina utul kitab gitu kan di sini. Kamu akan mendengar azan itu kata-kata yang menyakitkan hati, kathiron yang banyak. Kata-kata yang menyakitkan hati itu sesuatu yang hoax, sesuatu yang penuh kebencian, tendensius, tidak benar, tidak sesuai fakta dan sebagainya. Dan itu merupakan bumbu wajib yang sudah ada dalam perjuangan.
Sehingga kalaupun di begini begitu, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan apapun ketika kita ingin menegakkan kebenaran, itu sudah didahului oleh para nabi, para rasul dahulu yang jauh lebih lebih ngeri ya. Misalnya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu begitu akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu ujian seperti mana orang-orang terdahulu. Mereka itu masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka itu ditimpa dengan, ya itu tadi, dianggap tidak bermasyarakat, bahkan tidak hanya gitu, dibenci, dijauhi, Nabi Ibrahim diusir, dibakar. Nabi Muhammad kan juga terusir dari kampung halamannya. Kenapa ya? Karena tidak setuju dengan penyembahan terhadap berhala, terhadap leluhur, dan sebagainya itu. Diusir kan? Apakah Rasulullah berhenti? Ya enggak, no. Keep going, move forward. Terus maju. Kenapa? Karena kita harus kuat tirakat, perjuangan ini memang berat, tetapi kita telah berbulat tekad, sabar sampai akhir hayat. Jadi sejak awal sudah kita tahu bahwa perjuangan ini memang berat, akan banyak tantangan yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan Allah sudah menjanjikan kepada kita, wallahu ya'simuka minan nas. Ada ayat lain gini, Pak Syafi. Besok ya kita bahas karena waktunya. Jadi, sudahlah, sampaikan saja kebenaran. Apapun usaha makar mereka, itu tidak akan la yadurruka syai'a. La yadurruka syai'a. Tidak akan membuat mudarat kamu sedikit pun, gitu Allah. Gitu. Dan itu menjadi janji, tapi memang tidak semudah itu. Bahkan sekelas Nabi Musa saja takut toh, itu. Tapi jangan sampai kemudian itu menjadikan apa ya, kita mundur. Maka saya sering sampaikan, jangan minder, jangan mundur. Nah, jangan minder, jangan mundur. Oke, Bismillah. Ada lagi? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah selama kita mendekat kepada Allah, selalu memohon kepada Allah ampunan, bimbingan, penjagaan, keselamatan, Allah akan menjaga kita, akan yahsimuka minanas, akan menjaga sampean dan saya, kita semua dari kejahatan manusia. Hanya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, berikan kita kesehatan jasmani rohani, berikan kita keselamatan dan perlindungan dari serangan Dajjal dan bala tentaranya, berikan kita rezeki yang halal dan thayyibah, berikan kita keluarga yang sami'na wa ata'na, taat kepada Allah, jaga kita dalam perahu kebenaran, ila akhiriyah husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta innaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa hastina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana ij'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana. Allahumma ta'ala nabwa sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma fadir samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadati rabb kulli malik wa syahadu la ilaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina wa husnal khuluq. Wa na'udzu bika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.